Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan karunia-karunia-Nya, nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tafakkur di dalam kitab Risalatul Mu'awanah yang dikarang oleh Al-Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Wa yanbaghi an yakuna laka wirdun minat tafakkur. Hendaknya bagi kita semua wirdun minat tafakkur, ada amalan, ada ibadah rutin dari tafakkur. Fi kulli yaumin wa lailatin, dalam sehari semalam. Tu'ayyinu lahu sa'atan aw sa'atin, yang bisa kita dawamkan, bisa kita khususkan 1 jam atau lebih. Wa ahsanul awqati litafakkur, adapun waktu yang paling baik untuk kita bertafakkur, afraguha wa asfaha wa ajdaruha fi huduril qalbi jawfal lail. Waktu yang paling bagus untuk tafakur adalah waktu yang kita kosong, tidak sibuk dari urusan-urusan dunia, dan lebih kuat dalam bisa menghadirkan hati kita, yaitu di pertengahan malam. Karena di waktu malam, terutama sepertiga malam itu merupakan waktu yang penuh dengan fadilah dan keutamaan. Orang beribadah di saat orang-orang yang lain sedang tidur, dia qiyamul lail, dia mengingat Allah di saat orang-orang lain sedang terlena dengan tidurnya. Maka tafakur inilah dimulai kita menentukan, membiasakan waktu yang bisa kita khususkan untuk kita bertafakur, yaitu nanti akan dijelaskan mengenai bagaimana objek tafakur tersebut yang akan bermanfaat untuk kita di dalam kita melaksanakan semua perintah Allah dan beribadah. Wa'lam anna salahad dunya wad din, ketahuilah bahwasanya baiknya dunia dan agama mauquf ala sihatil tafakkur, ini akan bergantung kepada bagusnya tafakkur kita, sempurnanya tafakkur kita. Wa man u'tiya hazzuhu minhu, barang siapa yang diberikan dia mampu untuk bertafakkur dengan sempurna, akhadha bihazzin wafirin min kulli khairin, dia akan meraih keuntungan yang sangat besar dari segala macam kebaikan-kebaikan. Sedangkan kita tahu kebaikan itu sangat luas, sangat banyak sekali. Ada yang kecil ataupun ada yang besar. Wa qad warada, dijelaskan dalam hadis, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Tafakkur 1 jam itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Dalam riwayat yang lain 60 tahun. Wa qala Aliun karamallahu wajhahu, berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, la ibadah kat tafakkur, tidak ada ibadah sunnah seperti tafakkur ini. Wa qala ba'dul arifina rahimahumullah,
Dan berkata sebagian orang-orang yang arif rahimahumullah, al-fikratu sirajul qalbi. Tafakur itu adalah penerangnya hati, pelitanya hati. Idza dhahabat, apabila pergi tafakur tersebut, fala idha'ata lahu, maka akan menjadi gelap lagi. Ini mengenai definisi tafakur. Berikut dengan kapan waktu tafakur yang paling baik. Wa majaril fikri katsirah. Adapun objek di dalam tafakur ini banyak sekali. Faminha, di antara tafakur, objek kita untuk bertafakur, wa huwa asyrafuha, dan ini merupakan yang paling mulianya, an tatafakkara fi ajaibi masnu'atillahil bahirah, yaitu engkau bertafakur mengenai keajaiban-keajaiban ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, wa athari qudratihi al-batinah wa zahirah, dan bagaimana kekuasaan-kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, baik yang batin ataupun yang zahir. Dan kita bisa bertafakur tanpa kita harus jauh-jauh. Kita bisa memandang, melihat, mempelajari, tafakur kepada diri kita sendiri. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan mata ini. Allah ciptakan mata ini dengan prosesnya sehingga kita bisa melihat perbedaan-perbedaan warna, huruf-huruf yang berbeda, kalimat-kalimat yang berbeda, bentuk-bentuk yang berbeda, kita bisa lihat dengan mata ini. Dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala inilah orang-orang mengambil ilmu, mengambil dasar ilmunya. Mereka pun akhirnya mengembangkan ciptaan Allah ini dengan membuat peralatan-peralatan ataupun teknologi-teknologi yang hingga sekarang semakin berkembang. Ada yang namanya kamera, ada yang namanya handphone, ada yang namanya teleskop, dan lain sebagainya. Semua berasal dilihat dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan telinga kita sehingga ada proses yang namanya bisa mendengar hurufkah atau suarakah atau apapun juga yang bisa kita dengar. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan ciptaan-ciptaannya semua. Kalau kita tafakkur atas ciptaan Allah tersebut, maka kita akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ciptaan Allah inilah yang paling sempurna, ciptaan Allah inilah yang paling hebat, ciptaan Allah inilah yang paling luar biasa, tidak bisa dibandingkan dengan ciptaan manusia apapun yang lainnya. Sehebat apapun, sekuat apapun, secanggih apapun, tidak bisa mengalahkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Selain dari itu, kita kenal juga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala semuanya bernilai kebaikan untuk diri kita sendiri. Ya, kalau kita tafakurkan perintah Allah, kita ambil contoh mengenai puasa, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Yang wajib diantaranya puasa Ramadan, ada puasa qadha dan juga ada puasa nazar. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa ini selain perintah Allah yang sudah ada di dalam Al-Quran. Banyak sekali ternyata nilai-nilai kesehatan yang baik untuk manusia itu sendiri. Orang yang berpuasa, dia akan mengalami tubuhnya detoksifikasi, membuang racun-racun yang ada pada badannya. Dengan berpuasa, ada sel-sel dalam tubuh kita yang sudah lama hancur, kemudian diregenerasi lagi, muncullah akhirnya sel-sel yang baru lagi.
Sehingga orang yang berpuasa dijamin sehatnya, dijamin fisiknya dalam keadaan sempurna. Dan ini sudah banyak diteliti oleh para ilmuwan-ilmuwan yang menahan makan minum kurang lebih selama 13 jam. Maka akan muncul sel-sel yang baru lagi, regenerasi selnya lagi, sehingga tubuhnya akan lebih kuat, akan lebih sehat, muncul dengan kesehatan yang baru. Subhanallah, begitulah ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita belum tafakur semua. Kita hanya baru tafakur tadi dalam penglihatan, itu pun baru sedikit. Kita tafakur dalam pendengaran, itu pun hanya sedikit. Dan kita tafakur terhadap perintah Allah, kewajiban Allah yang ternyata banyak manfaatnya untuk kesehatan kita, itu pun baru sedikit. Dengan tafakur ini akan muncul ide-ide, akan muncul ilmu-ilmu yang baru. Oleh karena itu, betul tadi dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, la ibadah ka tafakur. Tidak ada ibadah sunnah yang baik melainkan tafakur. Dan objek tafakur tadi, dan yang paling mulia, kita hanya cukup mentafakuri bagaimana ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang tafakur, dia pergi ke tempat yang sunyi, dia naik ke atas bukit, ke atas gunung, dia melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang dia lihat memang itulah ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Tapi kalaupun itu tidak mungkin dilakukan, kita masih banyak bisa tafakur kepada hal-hal yang lainnya. Contoh seperti tadi, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan mata, telinga, kemudian hidung, kemudian juga lisan, lidah, tangan, kaki, dan seluruhnya. Allah ciptakan juga ajaran, perintah untuk berpuasa yang semuanya bernilai. Banyak sekali kesehatan untuk manusia itu sendiri. Selain ada sel yang tumbuh baru, juga akan muncul imunitas, daya tahan diri dia yang baru dengan berpuasa tersebut. Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala maha sempurna atas segala-galanya. Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala-galanya. Maka wajib untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib untuk kita senantiasa bertafakur, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apapun yang Allah berikan pasti baik untuk kita semua. Kita lanjutkan. Wa ma basta minal ayati fi malakutil ardi was samawat. Dan apa saja tanda-tanda yang ada di bumi maupun di langit, semuanya bisa dijadikan objek untuk tafakur kita. Bisa juga tafakur terhadap amal soleh kita. Bisa juga tafakur kepada apa yang pernah kita perbuat dari kesalahan-kesalahan kita dulu. Bisa juga kita bertafakur terhadap nikmat-nikmat Allah, rezeki yang Allah berikan kepada kita semua. Dalam bentuk apapun. Baik materi atau non materi, sehat, ilmu, dan lain sebagainya. Insya Allah kalau dengan tafakur ini senantiasa kita akan lebih menambah dalam diri kita, jiwa kita untuk senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji tadi mengenai tafakur bisa bermanfaat, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan kita akan dijadikan oleh Allah senantiasa hamba-Nya yang senantiasa melakukan segala macam perbuatan yang baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan baik menurut manusia. Karena yang baik menurut Allah pasti baik menurut manusia. Tapi yang baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan memberikan keberkahan untuk kita semua.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.